Ya, sudah muncul share screen saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya melanjutkan penjelasan Bude. Ya, tentunya waktunya nanti harus kita berbagi banyak dengan teman-teman yang UKM maupun apa PPN. Ya, baik. Tadi Bude sudah menyampaikan bab 1 sampai 3. Sekarang saya ingin melanjutkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini ini sifatnya fardu ain ya, pemahaman terhadap Permenkes 44 ya, fardu ain. Ya, jadi kita mau tidak mau dan semuanya itu mesti tahu apa P1 tentang perencanaan, bagaimana prosesnya. Jadi tidak seperti dulu. Lah itu kan perencanaan UKM, kami kan hanya ngurusi admin dan sebagainya, ya. Jadi di sini ada P1, P2, P3. Oke. Bapak Ibu, di dalam tadi disampaikan oleh Bude di bab 1 ini ada 7 standar ya. Saya mulai dengan standar 14. Ini sebenarnya barang baru Bapak Ibu sekalian, barang baru dimunculkan dalam satu standar. Dulunya kondisi ini terpecah-pecah ya. Kita lihat di 215, 214, 261 itu di admin itu ditugasi untuk sehingga di sana yang banyak berperan adalah teman-teman pengelola barang. Kemudian di 86 itu juga gitu. Nah, sekarang ditata dalam MFK ada 8 kriteria ya. Untuk 141 tentunya program. Ya di sini program itu harus kita susun dan Bapak Ibu sekalian untuk sebenarnya di level nasional itu sering ada tawaran-tawaran tentang eh, apa diklat ya, diklat online itu tentang MFK. Ya, di sini MFA programnya itu mencakup sejak manajemen keselamatan dan keamanan, kemudian limbah berbahaya, bencana disaster, kebakaran, alat kesehatan, utilisasi dan edukasi petugas. Kita lihat untuk yang pertama ini memang perlu ada ditugaskan petugas yang bertanggung jawab. Ya, petugas yang bertanggung jawab di sini ditetapkan dan program MFK yang ada ini berangkat dari identifikasi risiko. Kalau kemarin Dokter Hari sudah menyampaikan dari Dokter Hari Purwanto ya, bukan Dokter Hari Purnomo, itu menyampaikan manajemen risiko di bab 5 standar 2. Nah, di sana itu lebih nanti kita tetapkan bagaimana programnya. Kemudian paling tidak di dalam program keselamatan dan ini bahwa dilakukan identifikasi area-area yang berisiko. Nah, dari area yang berisiko ini prioritasnya kemarin sudah disampaikan oleh Dokter Hari bagaimana kita menetapkan area itu melalui eh, high risk, high cost, high volume, kemudian ada bad performance yang kaitan kinerja. Disinilah prinsipnya di sini ada program, ada identifikasi itu, kemudian ada evaluasi. Baik, yang pertama identifikasi area berisiko ya tentunya nanti eh, PJ itu kalau satu orang Bapak Ibu sekalian, kemarin ada yang bertanyakan bagaimana tim dan sebagainya, itu terserah puskesmas. Nek wongi cukup gawe tim, nek gak cukup ya PJ ya. Paling tidak ada yang mengawal ya. Ada sehingga di sini dari identifikasi risiko ini dari program-program yang ada itu kita lakukan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Dokter Hari kemarin itu sebenarnya regulasinya ada di sini ya, implementasinya bisa di 52. Kemudian ini kurang lebih isi program ya. Bapak Ibu nggak usah moto, nggak usah nyatet. Nanti file ini kami sampaikan lewat Dr. Agus Salim, nanti akan dibagikan lewat link ya. Inilah kurang lebih ya. Bapak Ibu, ini duduk skripsi yo, duduk skripsi.
catatan-catatan biasa aja. Misalnya keselamatan, keamanan, ini nggak usah panjang lebar, cukup gancat. Misalnya boleh, ya boleh. Yang paham, yang penting teman-teman minimal PJ itu memahami proses itu, ya. Kemudian untuk berikutnya kriteria program keselamatan dan keamanan itu berbagai hal termasuk nanti mencakup apa K3 yang barusan dijelaskan oleh Bude. Bagaimana K3 itu mesti kita pahami dan ya ini kepala Pusmas deh sama sama PJ yang ada itu memahami bagaimana Permenkes 52 tadi bisa terlaksana dengan baik di Puskesmas, ya. Kalau terutama bukan Puskesmas yo, tim pendamping ngerti dewe dulu ya. Tapi ingat karena ini prinsip pendampingan itu tidak harus sekali lagi tidak harus tim pendamping lebih tahu segalanya dari Puskesmas, ya. Namanya pendampingan itu jejer saling mengisi. Kita mungkin sebagai tim pendamping mungkin juga perlu belajar dari implementasi di Puskesmas. Karena mungkin satu Puskesmas itu mempunyai kelebihan, tapi ya masih ada kekurangan. Lah, kekurangan dan kelebihan itulah yang akan kita isi bersama. Oke, ada 4 EP Bapak Ibu sekalian untuk program keselamatan dan keamanan ini, mulai dari identifikasi pengunjung, kemudian inspeksi fasilitas, kemudian pemantauan terhadap konstruksi kerja. Ini terutama kalau ada kalau ada rekonstruksi, kemudian simulasi situasi darurat. Ya, ini kurang lebih Bapak Ibu sekalian program keselamatan dan keamanan ini ya semacam rambu-rambunya kurang lebih ini kalau terjadi apa ini kita bisa lakukan dulu ya pra-construction risk assessment ya PCRA itu salah satu bagian dari aktivitas IKRA. Jadi nanti juga ternyata di dalam MFK ini juga erat kaitannya dengan bab 5.2 ya bab 5 standar 2 tentang manajemen risiko dan bab 5 standar 5 tentang PPI ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk B3 ya B3 saya kira Puskesmas yang pernah terakreditasi ini pasti ingat bagaimana dulu pertanyaan survei tentang B3. Ada tempat khusus, dikunci, ada label-label khusus seperti ini ya, ada label khusus yang mesti kita ikuti ya. Jangan sampai ada anaknya pasien tiba-tiba akan diisi di botol Coca-Cola diminum ternyata pembersih lantai dan sebagainya ya. Itu Bapak sekalian. Dalam untuk B3 ini ada 4 EP yang terkait dengan programnya, kemudian implementasinya apakah sudah sesuai dengan. Oh ya Bapak Ibu sekalian, di setiap EP sekarang ada kode ini, kode RDOW DW DO. Ini maknanya kalau R ini yang diminta tentunya regulasi, ya. Kemudian ya sehingga ciri khas dari bab 1 dari standar 1 sampai standar 7 itu R-nya akan lebih banyak ya, R-nya lebih banyak. Kemudian D dokumentasinya aktivitasnya, kemudian observasi survei akan melihat bagaimana kondisi kemudian kalau diperlukan diwawancara. Ini program pengelolaan B3, ini ada contoh-contoh aja ya, ada penetapan lokasi area silakan. Kemudian ada penyimpanan ini B3 sesuai ketentuan peraturan perundangan. Kemudian ada label ya, ada label. Kemudian tolong ini di beberapa puskesmas saya lihat di Ngawi itu selalu mengurus perizinannya ke KLH ya, lingkungan hidup. Kemudian ini yang sering, nomor 5 ini sering Bapak Ibu sekalian yang ditanyakan surveyor. Jadi surveyor pura-pura menumpahkan simulasinya ya. Petugasnya bagaimana? Ya. Baik Bapak Ibu sekalian,
termasuk APD, kemudian pembuangan, apakah ada kerjasama dengan pihak ketiga di dalam pengelolaannya. Ini Bapak sekalian, ada regulasinya, ada programnya, kemudian lakukan monitor dan tindak lanjut, ya Bapak Ibu. Kemudian untuk bencana, ya bencana ini bisa bencana internal maupun bencana eksternal, ya utamanya bagaimana kita lakukan bencana internal, ya bencana internal. Kalau secara eksternal nanti kalau panjenengan untuk bingung, ya apa sih posisi Puskesmas di bencana eksternal? Ini ada yang hadir di sini itu Dr. Hermansyah dari Ponorogo. Ini keren banget ini kalau menjelaskan bagaimana bencana eksternal, bagaimana posisi Puskesmas sebagai klaster kesehatan di tingkat kecamatan dalam koordinasi tim bencana kabupaten kota. Oke, Bapak sekalian. Nah, di sini bisa jadi bencana itu bisa banjir, ya tergantung bagaimana kita identifikasi. Ada beberapa format yang bisa kita gunakan, misalnya dengan Hazard Vulnerability Assessment. Nah, di situ kita mencoba kira-kira bagaimana bagaimana Puskesmas mengenali, ya terutama tingkat-tingkat bencana-bencana yang kemungkinan sering terjadi di wilayah kita dan bencana-bencana yang berpotensi secara internal di Puskesmas kita. Oke, ini paling tidak ini untuk mengingatkan saja dalam situasi bencana pasti ada sejak yang normal yang tidak ada bencana apa yang kita lakukan, tapi kita mesti buat rencana kontingensi. Ya, kita tidak tahu kalau terjadi bencana ada evakuasi dan rehabilitasi. Tentunya teman-teman Puskesmas selalu menjadi salah satu klaster kesehatan, ya. Jadi selalu begitu di lapangan. Oke, ini kira-kira dalam perencanaan manajemen bencana poin-poinnya bahwa kita melakukan komponen program bencana ini dari identifikasi, kemudian menentukan peran Puskesmas dalam bencana. Nah, ini tidak selalu Bapak Ibu sekalian, tidak selalu ini kita bisa saja meminta Dinkes, kemudian mungkin di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan sebagainya, ya. Jadi tim pendamping kita berharap Bapak Ibu tim pendamping bisa memfasilitasi teman-teman Puskesmas untuk mendapatkan dokumen semacam ini. Ini kalau kita ini salah satu simulasi saja Bapak sekalian tentang Hazard Vulnerability Assessment, ya. Kita lihat secara konsep ada ketika ada risiko hazard maka perlu kita lakukan simulasi semacam ini. Jadi ini format-formatnya Bapak sekalian, ini memang tidak bisa kita jelaskan di sini secara total, tapi paling tidak ada beberapa aktivitas kemungkinan potensi bencana baik internal maupun eksternal yang kita ada di Puskesmas kita. Kemudian kita kasih skor bagaimana probability-nya, kemudian severity-nya. Severity-nya itu impact kepada kemanusiaan, kepada bangunan, properti kita, pelayanan kita, terus kesiapan kita gimana, internal respon teman-teman bagaimana, dan external respon bagaimana. Nah, ini bisa jadi nanti kita akumulasikan kemudian dalam bentuk persentase, ya. Kemudian apa sih itu kontingensi? Itu aktivitas perencanaan antisipasi kalau terjadi bencana, ya, sehingga rencana kontingensi itu bisa jadi dilakukan bersama-sama dengan stakeholder dan sebagainya. Ini Bapak sekalian. Nah, ini kurang lebih bagaimana secara siklus rencana kontingensi itu perlu kita lakukan sejak dari penilaian risiko bencana baik internal maupun eksternal melalui HVA tadi. Kemudian penentuan kejadian, pengembangan risiko, dan kemudian kita tetapkan kejadian kebijakan. Disinilah
rencana kontingensi ini koordinasinya tentunya utamanya Puskesmas itu koordinasinya dengan Puskesmas. Sehingga teman-teman di Dinkes itu mesti ada juga yang unit-unit yang membidangi atau menangani ini. Saya dengar-dengar dari Dr. Susan di Kota Batu itu sudah ada itu ya. Katanya Mbak Pipit yang dulu di Puskesmas Beji sekarang di Dinkes itu bersama-sama Dr. Susan menangani kemungkinan bencana. Memang kita lihat daerah kita berbeda-beda Bapak sekalian, ada yang tanah longsor, banjir bandang, ada itu ya Bapak Ibu sekalian. Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan ya. Kegiatan simulasi sebenarnya untuk mengukur kinerja dari komponen itu, kemudian pemanfaatan sumber daya, identifikasi apa-apa yang perlu dilakukan. Yang penting dalam kegiatan simulasi itu selalu dilakukan emergency drill, workshop dan seminar. Nah, dalam emergency drill itu kita seolah-olah simulasi seolah-olah terjadi bencana. Ya, kita hidupkan alarm apa yang dilakukan terus petugas di security bertugas apa, teman-teman lapangan bertugas apa, teman-teman di ruangan apa yang dilakukan, kemudian evakuasi ke titik kumpul dan sebagainya. Ya itu Bapak sekalian, itu merupakan simulasi atau tahunan yang selalu dievaluasi dan tolong itu dilakukan registrasi ya, dokumentasi maksud saya, dokumentasi sehingga kita semua selalu lakukan itu. Bapak Ibu, ini memerlukan, kalau simulasi tujuannya supaya kita terbiasa. Oke. Nah, salah satu bencana internal yang sering terjadi atau kemungkinannya besar internal itu kebakaran. Ya, walaupun ada sih atap atau plafon Puskesmas, ruang rawat inap jebol, ya jebolnya bukan apa, karena dipakai main golf sama kucing ya, kucing kejar-kejaran juga ambrol di atasnya pasien dan sebagainya. Tetapi di sini yang diambil yang potensi dan banyak merugikan adalah potensi kebakaran. Nah, baik di sini ada kita perlu mengenal apa saja yang proteksi kebakaran aktif maupun proteksi kebakaran secara pasif. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini ada 4 EP, ada bagaimana programnya dilakukan. Ya, kita ingat strukturnya mirip-mirip. Bagaimana programnya ada nggak programnya, kemudian dilakukan, kemudian dievaluasi. Kemudian khusus untuk kebakaran ini ada simulasinya. Bapak Ibu juga di samping itu perlu dilihat Puskesmas kita atau kabupaten kota kita sudah ada nggak kebijakan dari bupati atau perda mungkin tentang kebijakan larangan merokok bagi petugas dan pengguna layanan di area Puskesmas. Nah, paling tidak di sini yang gampang terlihat bukan hanya SK-nya regulasi tersebut, tapi juga notifikasi yang untuk umum ya. Karena terus terang jujur saja ya, masih ada loh teman-teman kita ini yang aliran alhisab ya, alhisab. Baik Bapak sekalian, untuk risiko itu beberapa hal yang kita lihat bagaimana risiko kebakaran terjadi, kemudian infeksi pengujian sistem proteksi dan sebagainya. Kita lihat bagaimana program pengamanan kebakaran ini bisa kita munculkan tentang pengujian dan pemeliharaan kondisi ini bisa kita siapkan di Puskesmas kita masing-masing ya. Kemudian edukasi sosialisasi penempatan, kemarin Dr. Hari Purwanto sudah mengingatkan tentang penempatan APAR bagaimana sebaiknya. Ini kita lihat simulasi juga. Untuk simulasi kebakaran ini
Kalau masing-masing Pusmas melakukan sendiri-sendiri dengan mengundang kebakaran, dinas pemadam kebakaran, ini kayaknya terlalu berat. Bolehlah nanti difasilitasi Dinkes atau per kelompok pembantu bupati nanti melakukan simulasi yang sama. Yang penting dokumentasikan aktivitas ini. Ini aktivitas kebijakan pola merokok. Bapak Ibu, proteksi aktif ini kurang lebih seperti ini. Ada APAR, ada hidran, ada karung goni dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk fire detector, ya, ini termasuk yang aktif, ada sprinkle dan sebagainya. Kemudian yang pasif itu dalam bentuk sarana evakuasi dan alat bantu evakuasi. Tolong Bapak Ibu sekalian, dulu waktu aktif-aktifnya kita masih sebelum pandemi, ini titik kumpul ini ada, titik kumpul ada. Tapi secara nggak sengaja saya kalau ke Puskesmas itu, nah titik kumpul kok ditempati parkir kepala Puskesmas loh atau petugas kesehatan. Nanti kalau ada apa-apa bagaimana itu? Ya Bapak sekalian. Kemudian jalur evakuasi dan tanda arah evakuasi. Ini yang pasti. Bapak sekalian, sekarang yang berikutnya kriteria 6 dan itu adalah tentang Alkes. Dulu Alkes itu ada di 215 ya, di bab 2 standar 1 kriteria 5 dan juga ada di standar bab 8 standar 6 kriteria 1 2 ya. Itu ada bagaimana kita diminta untuk melakukan aktivitas pengelolaan manajemen alat kesehatan. Tapi di sini di 5 bab ini dikumpulkan di sini di 146 dan yang paling penting adalah aspek ya, bagaimana kita mengimplementasikan aplikasi ini untuk kita lakukan bersama-sama. Insya Allah ini sudah dilakukan hampir seluruh puskesmas di Jawa Timur ini, ya, Bapak Ibu sekalian. Dan di situ ada 3 EP. Yang pertama aspek itu sendiri, kemudian yang kedua lakukan inspeksi pengujian dan lakukan kalibrasi. Ya, ini semua dulu sudah banyak kita lakukan dan teman-teman ada di bab 2 standar 1 kriteria 5 yang lalu itu sudah rata-rata sudah terpenuhi ya. Bagaimana kalibrasi difasilitasi teman-teman Dinkes dan sebagainya. Nah, ini Bapak sekalian bagaimana aspeknya itu bisa terisi aplikasi. Saran saya setiap paling tidak minimal 1 semester sekali lah lakukan di print ya, dokumen aspek itu di print sehingga kita untuk menilai bagaimana kelengkapan peralatan kita secara manual. Oke, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya tentang utilitas. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara utilitas, ini tidak lepas dari air, listrik, gas medik, dan sistem penunjang lain. Nah, gas medik tentunya biasanya teman-teman banyak yang dirawat inap. Ya. Air, listrik. Sistem penunjangnya bagaimana? Ada nggak genset? Ada nggak panel listrik, perpipaan air, dan sebagainya? Nah, ini prinsipnya, kalau kita bicara utilitas, usahakan sumber air, listrik, gas itu tersedia selama 7 hari dalam seminggu dan 24 jam dalam sehari. Ya, itu prinsipnya itu Bapak sekalian ya. Sehingga PJ MFK nanti bisa bekerja sama dengan teman-teman yang dulu menangani ini ya. Bagaimana bisa kita monitor kesiapan dan ketersediaan sistem utilitas ini. Ya, cuma ada 2 EP. Yang penting ada program pengelolaannya. Ya, ada pengelolaan. Bagaimana program pengelolaannya? Ini seperti ini Bapak sekalian. Bagaimana program pengelolaan itu dilakukan bersama. Kemudian
memang secara real ada dokumentasi dan diobservasi oleh eksternal penilai surveyor ya, itu memang ada ya. Ini Bapak sekalian, program sistem pengelolaan itu terkait bagaimana identifikasi ketersediaannya, puskesmas melakukan bagaimana risiko kegagalannya, bagaimana kemudian kualitas air dan pemeriksaan sistem utilitas. Ya, kalau kita lakukan bagaimana untuk penunjang lain, ada nggak gensetnya ya? Untuk puskesmas yang sudah tertata dalam prototipe standar itu saya kira sudah lengkap semua ini. Ya, ini bagaimana kita melihat pemeliharaan. Nah, di dalam pemeliharaan itu tentunya kita pahami dalam ada pemeliharaan yang terencana. Ya, pemeliharaan terencana itu ada dua sifatnya. Ada yang bersifat pencegahan dan ada yang bersifat korektif. Ini Bapak sekalian, tolong dipahami. Ini nanti penting bisa kita masukkan di dalam pengelolaan program pengelolaan itu. Kalau kita bicara melihat sistem utilitas itu bersih atau tidak atau perlu pemeliharaan ini ya. Jadi ada bagan-bagan ini tolong dipertimbangkan untuk menyusun program. Kemudian bisa jadi ada pemeliharaan yang tidak terencana ya, tiba-tiba terjadi konslet, gensetnya jeblok dan sebagainya ya. Ini pemeliharaan sifatnya pemeliharaan darurat. Dan inilah yang dari kalau dari istilah tadi ada hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya. Tapi paling tidak ada SOP-nya. Ada SOP-nya kalau hal ini terjadi, seandainya kondisi darurat ini terjadi. Oke, Bapak sekalian. Berikutnya yang 8 adalah bagaimana diklat. Ya, diklat itu bisa kepada masyarakat, terutama petugas dulu. Petugas itu bisa dengan in-house training, bisa workshop, bisa alfa karya, atau dinas kesehatan kabupaten kota bisa kerjasama dengan misalnya Murnajati, bagaimana menyelenggarakan kita kan ada Murnajati ya, jadi menyelenggarakan diklat MFK ini, sehingga semuanya akan aware tahu tugasnya. Begitu juga ketika sudah teman-teman sudah aware, sudah paham kalau terhadap MFK, bagaimana terjadi kalau terjadi situasi darurat dan sebagainya, baru kita bergerak bagaimana kita lakukan pada pasien dan keluarga dan masyarakat yang berkunjung ke puskesmas. Utamanya kalau kita ada pasien baru dan sebagainya, ya mungkin perlu kita jelaskan ini ruangan ini, kemudian jalur evakuasinya lewat mana, pintu mana yang bisa kita buka, kemudian titik kumpulnya di mana, ini perlu kita jelaskan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ada 3 IP di dalam diklat ini, ada rencana program pendidikannya, ya, ada dilaksanakan, kemudian dievaluasi. Jadi selalu 3 itu Bapak sekalian. Bahkan dalam diklat MFK ini juga ada P1, P2, P3. Nah, ini tentunya tidak berarti puskesmas melakukan sendiri tiga-tiganya ya. Tapi dalam program misalnya puskesmas harus melakukan perencanaan, usulan-usulan ke Dinkes ya. Tidak terus diem aja nunggu tawaran dari Dinkes, tapi puskesmas proaktif untuk menyampaikan ini. Kemudian ada pelaksanaannya, ya, tentunya ada dokumen dan petugas atau peserta yang itu akan biasanya diwawancari oleh surveyor. Kemudian dilakukan evaluasi tindak lanjut. Baik, Bapak sekalian, itu tadi MFK, ya. MFK di dalam program diklat ini tentunya kalau tentu saya katakan tadi bahwa kita melihat bahwa
tidak semuanya harus dilakukan sendiri oleh Puskesmas, ya. Mungkin perlu fasilitasi dan harus perlu fasilitasi dari Dinkes, ya.